29. Di waktu sore hari seperti ini, sudah menjadi hal biasa jika banyak orang yang sudah pulang dari tempat kerjanya. Pasalnya di waktu seperti ini memanglah semua pekerja yang masuk di waktu pagi mulai bertebaran untuk pulang di waktu sore harinya. Sebuah mobil mewah berwarna silver, kini telah memasuki kediaman pribadi sang putra. Ya, semenjak Al pergi untuk mencari Adinda, membuat Enrico dan juga sang istri Devina memutuskan untuk sementara waktu tinggal di kediaman putranya. Pria parubaya dengan wajah khas bulenya itu sudah keluar dari mobil mewahnya dan menuju ruangan dalam rumah putranya. Enrico terus melangkah ingin menuju kamarnya. Namun belum sempat dirinya sampai di kamar, samar ia seperti mendengar suara istrinya yang terdengar begitu riangnya seperti sedang memanjakan seseorang. Enrico mencoba mendengarkan lebih dekat dengan mendekatkan telinganya di balik pintu. Ulu cucu Oma, kenapa lidahnya seperti itu sayang? 27. Hei jangan cucu Oma sengaja ya mau usil sama Oma Hem. Tanya Devina dengan mencium pipi gembul Damian yang masih baru berumur 5 hari itu. Damian yang merasa omanya terlalu sering menciumnya menjadi menggeliat tak nyaman. Dek. Seketika itu tubuh Enrico terasa membeku, tatapannya benar hanya fokus pada pintu kamar putranya. Enrico merasa sangat terkejut dengan apa yang didengarnya, istrinya mengucap kata cucu. Apa jangan. Ceklek, pintu kamar sang putra pun telah dibuka. Enrico mengarahkan pandangannya, dan betapa terkejutnya ia saat melihat sosok yang ada di depannya, bahkan juga dengan 2 bayi mungil yang saat ini sedang terlentang di atas kasur yang besar itu. Karena mendengar seperti ada suara pintu yang dibuka, Devina, Al, dan juga Adi menoleh ke arah pintu. Ma, Pa, seru Enrico dan Devina secara bersamaan. Papa, kemarilah Pa, lihatlah, cucu-cucu kita sudah pulang ke sini. Seru Devina dengan begitu senangnya. Tanpa berpikir panjang lagi Enrico pun langsung mendekat ke arah cucu-cucunya. Enrico melihat cucu kembarnya. Dipandangnya lekat wajah kedua cucunya itu, ya sangat mirip, benar mirip. Warna mata biru keabu-abuan, bentuk alis yang sama meski terlihat masih belum terlalu terang, bentuk hidung yang sama, bahkan warna rambutnya pun sama berwarna coklat, benar bagaikan pinang dibelah 2 dengan wajah Al putranya. Enrico merasa sangat bahagia dan terharu akan kehadiran cucu kembarnya. Hingga tanpa terasa pria parubaya yang juga memiliki warna mata yang sama dengan kedua cucunya itu meneteskan air matanya. Kap. Enrico pun langsung mencium kening kedua cucunya secara bergantian. Sedangkan Agatha dan Damian hanya merespon opanya dengan menggerak-gerakkan kedua kaki mungilnya. Siapa nama cucuku ini? Tanya Enrico dengan masih menatap kedua cucu kembarnya. Agatha geral Georgino, dan Damian geral Georgino. Kali ini Al yang menyahut. Nama yang bagus. Sahut Enrico. Papa tidak bertanya yang mana Agatha dan yang mana Damian. Tanya Devina. Yang ini, yang ada di sebelah kiri yang menggunakan baju biru ini namanya Agatha, sedangkan yang ada di sebelah kanan yang menggunakan baju abu ini namanya Damian Pa. Tutur Devina menjelaskan. Jadi papa jangan sampai tertukar ya. Imbuh Devina lagi. Enrico memperhatikan wajah kedua cucunya, siapa tahu ada perbedaan, tetapi sepertinya sulit untuk membedakan. Tapi Ma, wajah mereka sama. Kalau keduanya memakai baju yang sama bagaimana cara papa bisa membedakannya? Sahut Enrico yang merasa bingung. Ha. Devina dan Al tertawa secara bersamaan. Sedangkan Adinda hanya tersenyum mendengar kebingungan Tuan Enrico. Pa, kalau di awal memang sulit untuk mengenali, tapi kalau papa lebih sering melihat cucu kita, pasti papa akan bisa membedakannya. Sahut Devina dengan masih menahan perutnya. Iya benar juga. Sahut Enrico.
Setelah mengatakan itu, kini Enrico mengalihkan pandangannya pada Adinda. Senyum kebahagiaan yang tadi dengan begitu riangnya terpasang, kini seolah menyurut. Adinda, seru Enrico. Iya tuan. Sahut Adinda yang begitu gugup. Maafkan kesalahan putraku. Seru Enrico. Iya tuan, saya sudah memaafkan. Sahut Adinda. Pasti berat bagimu melewati semua ini, tolong maafkan kesalahan putraku ya. Seru Enrico lagi. Saya sudah memaafkan Tuan Al jauh sebelum Tuan Al meminta maaf pada saya tuan, jadi tuan tidak perlu merasa bersalah. Sahut Adinda lagi dengan tersenyum. Al yang mendengar sahutan dari Adinda pun merasa sangat beruntung karena telah dipertemukan dengan wanita yang sangat baik seperti Adinda. Terima kasih Adinda karena kamu dengan begitu mudahnya memaafkan semua kesalahanku, aku janji setelah ini tidak akan ada luka lagi yang menoreh hatimu. Batin Al. Sebuah mobil mewah berwarna hitam kini sudah mulai memasuki sebuah rumah yang cukup mewah yang terletak tidak terlalu jauh dari kediaman pribadi Alexander. Vita dan Pak Budi merasa sedikit heran dengan rumah yang akan mereka tinggali. Bukankah rumah yang dikatakan oleh majikan Adinda adalah rumah sederhana? Tetapi kenapa sepertinya rumah yang ada di depannya ini terlihat sangat mewah? Tuan Budi, Nona Vita, ini adalah rumah yang akan Tuan Budi dan juga Nona Vita tinggali. Di dalam rumah ini sudah ada 4 orang asisten rumah tangga, dan juga 5 orang penjaga yang selalu setia menjaga keamanan di rumah ini. Jadi jika Tuan Budi dan Nona Vita sedang membutuhkan sesuatu, katakan saja pada mereka. Ucap Andrew menjelaskan. Tuan, tapi sepertinya rumah ini terlalu besar untuk kami. Sahut Pak Budi. Benar Tuan, rumah ini terlalu besar, kami hanya ingin tinggal di rumah sederhana saja. Sahut Vita yang ikut menimpali. Maafkan saya Tuan, Nona, ini sudah perintah dari Tuan Al. Sahut Andrew. Baiklah kalau seperti itu, saya rasa tugas saya sudah selesai, jadi saya permisi dulu. Sahut Andrew sopan. Andrew pun berlalu pergi meninggalkan Pak Budi dan juga Vita. Dasar pria robot, tidak ada senyumnya sama sekali, jadi dia hanya akan mengikuti perintah Tuan Al saja. Batin Vita. Di ruang utama kini sepasang ayah dan anaknya telah duduk saling bersisian. Nampaknya dua pria beda generasi ini seperti akan membicarakan hal yang sangat penting. Al, Adinda dan juga kedua anakmu sudah kamu temukan, lalu kapan kamu akan menikahinya? Tanya Enrico. Secepatnya Pak, setelah masa nifas Adinda selesai. Sahut Al. Baiklah itu adalah langkah yang bagus. Sahut Enrico. Al. Lanjut Enrico lagi. Iya Pak. Sahut Al. Adinda tidur di kamarmu, tidak mungkin kan kamu tidur di kamar yang sama dengan Adinda? Ujar Enrico. Iya Pak, tentu Al tidak akan tidur di sana, Al akan tidur di kamar yang lain. Sahut Al. Kalau seperti itu kenapa kamu tidak menempatkan Adinda di kamar yang lain saja kalau pada akhirnya kamu akan tidur di kamar lain? Ya bukan Papa bermaksud mengusir Adinda, tapi kan barang kamu masih ada di sana lalu apa bedanya dengan kamu tidur di kamar lain? Ujar Enrico panjang lebar. Iya, Al tahu Pak, tapi Al mau Adinda dan juga anak tetap tidur di kamar pribadi Al, karena Al baru saja memasang CCTV di sana, jadi Al bisa mengawasi keamanan mereka secara langsung. Sahut Al. Baiklah, alasanmu ada benarnya juga. Sahut Enrico. Malam hari. Memiliki anak kembar, pastilah tidak mudah untuk diurus. Diperlukan adanya ketelatenan dan kesabaran lebih dalam menjalaninya. Itulah yang dirasakan oleh Adinda saat ini, meski usianya tergolong sangatlah muda, namun siapa sangka, Adinda begitu sabar dan telaten dalam mengurus buah hatinya. Seperti pada saat ini, setelah Damian menangis karena kehausan, sekarang giliran Aganthal lah yang menangis juga karena kehausan.
Setelah kedua putranya kembali tidur dengan nyenyak, barulah Adinda bisa melanjutkan tidur malamnya. Adinda untuk saat ini tidak meminta bantuan pada Nyonya Devina karena Adinda tahu jika nyonyanya itu pasti sangat lelah karena seharian ini sedang menjaga si kembar. Di lain tempat, tepatnya di salah satu kamar Art, yaitu di kamar Bi Ima, entah kenapa Bi Ima merasa seperti mendengar suara tangisan bayi dari kamar pribadi Tuan Alnya. Astagfirullahaladzim ya Allah, tadi apa yang aku dengar tadi? Tadi itu suara tangisan bayi kan yang ada di kamar Tuan Al, apa jangan itu suara hantu, kan Tuan Al sedang tidak di rumah, tidak tahulah seram. Gumam Bi Ima yang merasa takut. 30